Namaku Timothy Anugrah Saputra, umurku 18 tahun. Kini saya tinggal di Kota Bandung dan saya bersekolah di SKC. Perkenalkan, nama saya Nurulini, saya domisili di Jakarta Selatan. Saat ini saya bekerja sebagai call center di PT Teman Baik Sejahtera atau benihbaik.com. Nama saya Intan Suci Nurhati, dari peneliti dari Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Saat ini saya juga sedang bertugas sebagai koordinator program IPK, yaitu Pendeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI. Nama saya Daryono. Saya saat ini sebagai koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami BMKG. Saya Erwin Haryono, tinggal di Jakarta, bekerja di Bank Indonesia sudah sekitar 27 tahun. Nama saya kan Hetifah. Saat ini saya menjadi anggota DPR, salah satu pimpinan di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga soal literasi atau perpustakaan nasional. Nasionalisme adalah saat kita itu bisa bergabung dan bekerja sama, semangat untuk bekerja sama. Itu nasionalisme. Tidak melihat budaya, tidak melihat gender, tidak melihat seksualitas. Pokoknya kita bisa bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Makna dari wawasan kebangsaan menurut saya yaitu bagaimana kita mengetahui dan tentang seperti sejarah dari negara kita, semboyan, dasar negara, serta filosofi lainnya dari negara kita. Nasionalisme yang sesungguhnya tuh adalah ketika kita profesional di mata unjuk gigi di mata internasional. Menurut saya itu justru lebih nasionalis ketika kita bisa bawa Indonesia namanya lebih baik gitu. PNS itu tentu saja kalau dalam arti sederhana ya, itu sebuah bidang pekerjaan yang formal karena merupakan bagian dari institusi pemerintahan ya, sehingga ketika saya menjadi PNS itu apa yang saya lakukan itu sebenarnya bagian dari pengabdian kepada negara. Oke. Bagi saya wawasan kebangsaan masih sangat relevan karena itulah yang mendefinisikan siapa kita, yaitu kita orang Indonesia gitu ya. Walaupun sekarang kita bukan sekarang sih, sudah sejak lama kita masuk ke globalisasi di mana batas-batas kenegaraan itu semakin pudar, juga kemudian ada digitalisasi yang semakin menambah pudarnya batas-batas kenegaraan, bahkan kita disebut sebagai one small village gitu ya. Tapi saya kira kebangsaan walaupun dalam situasi globalisasi plus digitalisasi tetap relevan karena itulah yang menjadikan who we are, siapa kita, yaitu orang Indonesia. Wawasan tentang negara kita ya, dari mulai mungkin sejarahnya, kenapa dibentuk Indonesia, tujuan kita membentuk negara Indonesia apa saja komponen yang membentuk bangsa ini, kemajemukannya seperti apa, tantangannya apa dari masa ke masa, bagaimana cara kita memecahkan persoalan itu. Semuanya itu ya wawasan kebangsaan kita. Nah, kalau saya memandangnya, kita semua tahu lah, peneliti di Indonesia maupun dosen gitu ya, bahwa ekosistem riset di kita ini kan belum sepantar. Kita biasa bicara, saya bicara dari segi ini ya, kompetitif penelitian di Indonesia gitu. Kita bicara kita mau berkompetisi sejajar, tapi kalau menurut saya sampai kapanpun itu akan susah ketika kita berada di sistem yang beda misalnya dengan kolega di luar negeri gitu kan. Jadi kalau dalam kacamata nasionalisme gitu, kita harus melihat kita ini mau mengkontribusikan apa. Menurut saya justru ini saat yang menarik ya. Maksudnya kalau misalnya rekan-rekan peneliti ingin berkarir sebagai peneliti hebat, memang chance-nya di luar lebih tinggi gitu. Saya pun kalau hanya memikirkan karir sebagai peneliti, mau
indeksnya tinggi, pasti saya nggak akan balik ke Indonesia, itu clear gitu kan. Tapi kita justru sekarang misalnya teman-teman yang udah S3 udah melihat bagaimana harusnya bagaimana di luar dan bagaimana harusnya Indonesia, justru menurut saya ini momen yang penting kalau kita kembali karena kita ingin membawa perubahan itu. Jadi buatlah perubahan-perubahan yang ya tadi, karena kita punya ancaman, gangguan, hambatan yang tersistematis. Sekarang bagaimana kita merubah itu satu persatu dalam skala apapun gitu. Waktu sekarang ini banyak pada entertainment itu banyak sekali sajian entertainment di dalam ponsel, dan itu banyak sekali menyita perhatian adik-adik kita, dan waktunya itu habis. Dan kalau saya melihat anak-anak juga tidak terlalu berminat dengan bidang-bidang ilmu sains yang rumit dan membutuhkan pemikiran yang berat ya. Jadi lebih cenderung menghindar pada jurusan-jurusan yang tidak ada fisikanya, tidak ada matematikanya. Nah, jadi menghindari hitungan-hitungan ini juga sangat berbahaya sekali untuk kemajuan negara ini, karena kalau itu dihindari oleh generasi muda, maka sainsnya lemah negara ini. Negara ini lemah, sains teknologinya lemah, itu merupakan awal dari kehancuran sebuah negara ya. Di mana untuk menjadi negara maju itu tumpuannya adalah memiliki basis sains dan teknologi yang kuat. Sehingga itu harus menjadi negara yang memiliki kemampuan untuk berteknologi. Itu saya menjadi agak pesimis ya dengan fenomena yang ada saat ini. Karena memang anak sekarang itu lebih suka entertainment ya. Kemudian ingin jalan pintas, kemudian, dan itu banyak saya amati di berbagai lapisan masyarakat kita. Iya, kebetulan saya kerja di Bank Indonesia. Salah satu landasan hukum di mana kami bekerja di Bank Indonesia adalah yang disebut sebagai Undang-Undang Mata Uang. Undang-Undang Mata Uang itu secara clear mengatakan bahwa satu-satunya mata uang yang syah atau legal tender berada di Indonesia yaitu rupiah. Nah, belakangan memang muncul wacana untuk menggunakan mata uang yang lain. Kalau pernah ingat dulu ada yang wacana menggunakan dinar, dirham, atau mungkin yang terakhir-terakhir ini kita dengar cryptocurrency semacam itu ya. Saya kira ini mungkin salah satu kasus yang menarik di mana sekarang ini beberapa orang menjadi lupa gitu bahwa rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara seperti diamatkan dalam Undang-Undang Mata Uang tadi itu. Jadi pada saat Bank Indonesia secara tegas mengatakan dinar dirham itu bukan mata uang yang syah, dan kemudian beberapa orang misalkan mengkritisi pernyataan yang tegas itu sebagai sentimen agama, saya kira bukan itu konteksnya gitu. Karena sekali lagi rupiah dalam konteks kebangsaan tadi itu dia merepresentasikan kedaulatan negara. Nah, apabila kita sebagai pemilik negara yang punya wawasan kebangsaan tadi itu tidak bangga dengan rupiah atau bahkan mau menggunakan mata uang yang lain, itu salah satu ancaman. Mungkin terlihat sepele, tapi kalau itu dibiarkan dan kemudian meluas menjadi diskursus yang disetujui banyak orang, itu menjadi ancaman. Yang lebih mendasar dari itu ya makna di balik undang-undang tadi itu, yaitu penghormatan kita kepada lambang kedaulatan negara, dalam hal ini rupiah sebagai satu-satunya alat tukar di Indonesia. Menurutku isu pertama yang paling harus diperbaiki dalam negara Indonesia adalah ketidakserataan ekonomi. Menurutku itu sangat besar perbedaan antara mereka yang memiliki paling banyak uang di negara ini banding yang mereka yang tidak punya. Semua masalah-masalah, mau itu narkoba atau kriminalitas atau kerusakan dalam rumah tangga, itu semua berasal dari ekonomi. Kalau ekonominya tidak bagus, kalau orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui bekerja, maka pasti ada masalah dalam masyarakat. Palingan toleransi, isu-isu sarakan itu kan sangat penting akhir-akhir ini. Jadi kalau kami bisa menyelesaikan masalah ekonomi, kita juga bisa menyelesaikan isu intoleransi menurutku. Itu saling terkait.
jika saya tinjau di pekerjaan saya, yang pertama kan saya adalah CS di salah satu platform penggalangan dana. Di sana itu banyak orang menggalang dana dan banyak orang berdonasi. Jika saya cek satu persatu, misalnya gini, akhir-akhir ini sangat kental isu-isu intoleransi mengenai agama. Jika saya lihat untuk campaign-campaign yang orang muslim melakukan penggalangan dana, ternyata untuk yang melakukan donasi tidak hanya orang muslim, tetapi ada juga orang non muslim di sana. Berarti saya lihat untuk isu-isu mengenai intoleransi yang saat ini memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, itu tidak berpengaruh terhadap kesatuan dan persatuan dari masyarakat itu sendiri dari sudut pandang setiap golongan tersebut. Jadi setiap manusia itu memiliki opini dan sudut pandang yang berbeda-beda, termasuk ideologi. Jadi seberapa jauh mereka paham akan Pancasila, ideologi negara, serta filsafat pandangan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Saya melihat banyak kebijakan yang dibuat oleh negara kurang menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Apa realita yang ada itu kurang dikemukakan secara jujur dan transparan. Jadi perlu ada proses advocacy, research base, supaya kebijakan yang dibuat itu lebih menjawab atau lebih menjadi solusi dari realita yang ada di masyarakat. Tapi di sisi lain juga menjadi satu tantangan tersendiri karena di Indonesia ini kita begitu majemuk, beragam, kondisinya sangat berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Karena banyak daerah-daerah yang mungkin tadi masih belum terakses internet secara memadai ataupun infrastruktur telekomunikasi TIK yang berbeda, akses kepada baik internet ataupun gawai itu bisa menimbulkan technological divide yang sangat berbahaya ya, adalah ketidakmerataan akses kepada teknologi nih kelihatannya yang bisa menjadi masalah besar kalau kita tidak tangani dengan baik. Wawasan kebangsaan adalah jati diri kita, who we are sebagai bangsa Indonesia, pengetahuan terhadap bangsa Indonesia, sejarah Indonesia, tujuan negara, komponen pembentuk dan kemajemukannya, potensinya, permasalahannya, dan kemampuan untuk menjaganya. Semangat untuk bekerja sama lintas budaya, lintas gender, lintas agama, lintas generasi untuk kepentingan bersama, profesional dan unjuk gigi di internasional sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Kita adalah bagian dari 270 juta penduduk Indonesia yang memegang andil yang besar untuk berkontribusi dalam bela negara sebagai generasi muda, peneliti dan dokter muda dalam melihat, mengkaji, memahami permasalahan-permasalahan real yang ada di masyarakat dan bangsa dan menjadi bagian dari solusi berbasiskan data dan sains melalui penelitian. Keadaan ekonomi, sikap toleransi, perkembangan teknologi, kualitas SDM, dan peneliti memiliki sisi yang dapat memberikan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Namun jika diasah dengan baik, dilakukan pengembangan kapasitas, investasi pada pemerataan infrastruktur teknologi, investasi pada pengembangan SDM, dan diberikan ruang, maka akan menjadi modalitas untuk maju. Sains adalah basis yang kuat dalam pengembangan teknologi, pengembangan inovasi, dan pengembangan kebijakan, dimulai dengan meningkatkan kepercayaan diri untuk mencapai standar global dan setara secara internasional. Peneliti muda sebagai agent of change dan solution maker terhadap isu-isu ancaman, gangguan, hambatan, tantangan negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai bangsa yang maju, mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air.